"Ayo keluar." Tapi ketika Robi sedang berdoa, wajah cemberut para penjaga itu seperti reda dengan sendirinya. Entah apa yang dibacakan Robi, sehingga angin yang meniup dedaunan itu seperti berhenti secara perlahan. Usai kepetilasan itu, mereka melanjutkan perjalanan ke puncak. Anehnya, durasi waktu maghrib mereka sudah tiba di puncak Hargodumilah, padahal kondisi Robi sedang tidak memungkinkan. Belum membuat tenda, tiba-tiba hujan mendadak deras disertai angin kencang. Keduanya pun basah kuyup di atas ketinggian Gunung Lawu. Dan mereka segera mendirikan tenda. Hujan disertai angin badai. Tenda yang mereka buat sangat lama. Kedua tangan Bang Komeng bergetar kedinginan ketika akan mematok dan memasukkan tali tenda. Bang Komeng sepertinya sudah tidak sanggup mendirikan tenda itu. Untungnya Robi yang memiliki pengalaman organisasi pramuka di sekolahnya membantunya, sehingga tenda yang mereka buat menjadi sempurna. Bang Komeng menggigil kedinginan, sementara Robi langsung mengganti seluruh pakaian basahnya. Robi melihat Bang Komeng belum sempat mengganti baju basahnya karena saking tidak kuat Bang Komeng langsung menutup badannya dengan sleeping bag. Sampai akhirnya Robi ikut rebahan di dalam tenda. Robi melihat kalau Bang Komeng masih melek. Rupanya Robi juga mengkhawatirkan saya dan Bang Muntari. Si Mamang dan Bang Muntari gimana ya Bang kondisinya? Di luar kan hujan deras banget. Gue yakin dia baik-baik aja. Mereka berada di Boim yang di satunya. Gue percaya sama Muntari karena dia berpengalaman kok. Kenapa? Kok lu tiba-tiba nanyain Mama Ngira? Iya, tadi kan kita di Sendang Derajat nggak ketemu Bang. Udah tenang aja. Besok kalau sampai siang mereka nggak kesini, gue yang turun nyari mereka ke Boim. Udah tidur dulu. Simpen tenaga lu buat besok. Mereka akhirnya diam 1000 bahasa. Robi mengkhawatirkan tenda karena cuaca hujan cukup deras dan diterpa angin badai. Robi beranggapan bahwa Bang Komeng sudah mulai tidur, padahal belum. Selang beberapa menit, tiba-tiba mereka mendengar suara seperti segerombolan bala tentara sedang menuju tenda mereka. Seperti prajurit tentara yang sedang baris berbaris, kurang lebih seperti itu suaranya. Robi yang mendengar suara itu mengintip lewat bolongan tenda. Tetapi anehnya ketika dilihat tak ada seorang pun yang nampak. Suara gerombolan tentara itu semakin mendekati tenda. Bang Komeng menjelaskan, suara itu jelas terngiang di telinga. Ada suara tapakan kuda berjalan dan suara orang turun dari kuda, tapi Bang Komeng tak mengintipnya. Robi dan Bang Komeng pun mengakui suara segerombolan bala tentara itu berputar mengelilingi tenda. Mereka berputar seperti sambil menancapkan tombaknya. Entah apa yang sedang mereka lakukan. Lebih aneh lagi, ketika bala tentara itu berputar mengelilingi tenda, mereka berdua tak merasakan kedinginan. Bayangkan, di atas puncak Gunung Hargodumilah dengan ketinggian 3265 mdpl, mereka tak merasakan kedinginan, apalagi kondisi hujan deras. Sungguh tidak logis, bukan? Kejadian aneh itu, kata mereka sekitar 10 menit lamanya. Robi sangat merinding mendengar suara itu. Robi berusaha memejamkan matanya agar rasa takutnya hilang, tapi tidak bisa juga. Sedangkan saya dan Bang Muntari yang masih di Boim masih menunggu kedatangan mereka. Meskipun malam sudah larut dan hujan deras disertai angin, kedatangan mereka sangat diharapkan. Saya berpikir ini kesalahan saya yang sudah meninggalkan mereka. Coba kalau menunggu, mungkin kejadian ini tak terjadi. Pertanyaan itu terus berputar di otakku. Tiba-tiba Bang Muntari menegur. Kalau di gunung jangan bengong, tidur lu, kata Bang Muntari. Saya lagi kepikiran mereka Bang, gimana kondisinya ya?
lagi Robi yang sedang berperang melawan asmanya. Udah, lu gak usah khawatir. Gue yakin mereka baik-baik aja. Gue percaya sama Komeng karena dia berpengalaman banget. Dia juga pernah memimpin rombongan yang mau mendaki. Di luar kan sedang hujan deras, Bang. Apa mereka kehujanan ya, Bang? Mereka bawa salinan dan sleeping bag kok. Udah, tenang aja. Besok kita nyari bareng-bareng. Loh, mana sleeping bag lu? Saya nggak bawa sleeping bag, Bang. Sleeping bag sama Robi. Ya udah, nih pakai punya gue. Gue bawa 2, tapi yang ini agak rusak. Nggak apa-apa deh, Bang, daripada nggak sama sekali. Hari pun berganti pagi. Keajaiban semalam itu membuat Robi penasaran dan bertanya-tanya kepada Bang Komeng. Bang, semalam lu denger suara kayak gerombolan prajurit nggak? Lah, lu denger juga? Gue kira gue doang yang denger. Lah, jadi abang semalam belum tidur juga? Tahu gitu mah gue bangunin lu, Bang. Semalam gue merinding banget tahu. Parah lu, Bang. Para prajurit itu sepertinya ingin menolong kita agar kita nggak kedinginan. Jujur, gue semalam kedinginan. Kalau nggak ada mereka, mungkin gue kena hipo. Lu tahu sendiri kan semalam, tangan gue gemeteran sampai nggak bisa masukin tali tenda. Dan lu lihat sendiri kan, jaket masih pada basah kuyup. Semalam gue langsung pakai sleeping bag. Sekarang aja jaket gue kering. Coba lu buka baju basah lu yang di dalam tas itu, masih basah nggak? Robi pun segera membuka baju salinan basahnya. Dan ternyata benar, bajunya kering semua. Sepatu dan kaos kaki mereka pun kering. Di atas ketinggian pegunungan, kami sama-sama mengkhawatirkan keberadaan dan kondisi satu sama lain. Karena selain berpencar, kondisi hujan yang deras disertai angin kencang membuat perasaan kami gundah tak karuan. Ketika mereka menceritakan kejadian aneh semalam, Robi dan Bang Komeng juga berdiskusi terkait keberadaan kami. Di waktu yang sama, saya dan Mamuntari pun bingung. Apakah kita menunggu atau menyusul keberadaan mereka yang entah tak tahu kemana. Waktu pukul 5:30 kami sudah bangun. Saya dan Mamuntari selalu memandang ke bawah area Senang Derajat dari jauh untuk mengetahui keberadaan mereka, apakah mereka sedang menuju ke Boim atau tidak. Bang, mereka nggak ada tanda-tanda pergerakan menuju ke sini. Gimana nih, Bang? Kita tunggu aja sampai jam 7. Jam 7 kan udah matang tuh Mbok Iem masak nasinya. Setelah itu kita turun bareng ke Senang Derajat. Singkat cerita, waktu pun sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Tapi tanda-tanda keberadaan mereka belum juga muncul. Bang, gimana nih? Udah jam 7, belum juga nongol. Kita tunggu sampai jam 10 aja. Kalau nggak muncul juga, kita susul bareng-bareng ke bawah. Oke, Bang. Bang Muntari setelah makan langsung BAB. Sementara saya masih menengok ke bawah terus. Sedangkan pendaki lain yang berjumlah 3 orang yang bermalam bersama kami ingin segera ke puncak. Sebelum ke puncak, mereka mengajak kami di rumah botol. Iya, sebuah rumah dari bahan botol air mineral semua. Mas, temennya yang 2 orang belum datang juga, tanya pendaki itu. Iya nih Mas, dari tadi saya tengok-tengok belum juga kelihatan. Tapi nanti kira-kira kesini ndak Mas? Kemarin mereka bilangnya sih begitu, tapi nggak tahu apa mereka juga nunggu di bawah. Oh, sambil nunggu mereka, Mas sama temennya mau ke rumah botol nggak? Kita mau ke sana Mas sebelum ke puncak. Rumah botol? Emang di mana? Deket kok Mas, di belakang Boim sini. Boleh Mas, tapi tunggu teman saya dulu ya, lagi BAB soalnya. Di benakku berkata, nih rombongan malah ganjil.
tapi mereka aman-aman aja. Mungkin niat mereka bersih, makanya tadi ganggu. Positive thinking aja lah. Kami pun berangkat ke tempat tujuan. Ketika tiba di lokasi, saya takjub akan kreasinya. Hiasan dinding dan atap rumahnya dipenuhi dengan botol-botol plastik air mineral. Luar biasa, orang yang membuat rumah ini. Semua serba botol. Tak sedikit pijakan kaki dari botol beling atau kaca juga tersusun dengan rapi. Ketika saya mengucapkan salam, tak ada orang satupun yang menjawab. Rupanya rumah botol ini tak berpenghuni. Kami tak lama mampir ke rumah botol ini, karena kami berdua masih kepikiran. Barangkali mereka berdua sudah datang di Mbok Yem. Kami pun kembali ke Mbok Yem, sedangkan mereka bertiga melanjutkan perjalanannya ke puncak. Kami masih menunggu kedatangan mereka. Sambil menikmati kopi di pagi hari, kami memantau dan memandang indahnya gunung dari tempat Mbok Yem. Kita lagi-lagi berdiskusi keberadaan mereka. Kalau mereka nggak di bawah, gue yakin mereka ke puncak. Masa sih bang? Bukannya kalau mau ke puncak, lewat sini dulu. Memang sebenarnya kalau kita kelihatan, jalannya lurus dari situ. Tapi masa iya mereka nggak mau mampir? Kebangetan dong mereka. Lu bawa duit lebih nggak? Buat apa bang? Kalau mereka pulang duluan, nanti gue pinjem duit lu ya, buat ongkos. Semua duit gue sama Komeng. Iya bang, ada kok, tenang aja. Tapi saya nggak bisa pulang bareng sama abang nih. Loh, kenapa? Saya bablas ke Kediri bang, ada reuni akbar. Nanti kalau beneran terjadi, nanti kita turun bareng. Saya ambil uang dulu di ATM. Karena saya nggak bawa uang cash. Oh, nggak apa-apa itu mah. Yang penting gue ada ongkos. Beneran, duit gue sama Komeng semua. Dalam benakku, pantesan dia tiba-tiba mengajak duluan ke Mbok Yem. Ternyata dia kecewa dan khawatir soal tas kecil yang ketinggalan sama Bang Komeng. Tak lama benakku mengoceh. Dia bercerita dan curhat terkait kekesalannya sama Robi secara detail. Saya juga berterus terang dengannya terkait kekesalanku dengan Robi. Perasaan negatif itu rupanya memiliki kesamaan dengan kita berempat. Percaya atau tidak, kami memiliki kecewaan yang sama. Hal ini seperti dua lawan dua sedang beradu satu sama lain. Secara tidak sadar, kami seperti berlomba siapa yang terbaik. Padahal kami tidak ingin hal ini terjadi. Bagi kami yang penting adalah kami naik bersama dan turun bersama. Kami pun akhirnya kembali ke Senang Derajat. Tak lupa kami membawa botol kosong gede untuk membawa air di Senang Derajat. Kami teriak-teriak memanggil nama mereka. Tapi tetap saja, tak ada yang membalas teriakan kita. Ketika sampai di Senang Derajat, kami menanyakan kepada pendaki yang baru singgah. Entah kebetulan atau tidak, kami menemukan lagi rombongan 6 orang yang sama, yakni 3 Chinese dan 3 lagi Jawa Tulen. Kami pun bertanya kepada mereka, dan mereka menjawab bahwa 2 temanku itu naik ke atas, tapi mereka tidak memastikan apakah di puncak atau di Mbok Yem. Sampai akhirnya kami bertanya kepada pemilik rumah yang di Senang Derajat. Naasnya beliau menjawab hal yang sama dengan pendaki rombongan 6 orang itu. Tanpa pikir panjang, kami memutuskan untuk naik ke puncak. Entah ada atau tidak, yang terpenting adalah berusaha terlebih dahulu. Sebelum menuju puncak, kami ke Mbok Yem lagi untuk membawa barang bawaan. Singkat cerita, sampailah kami di puncak Hargodumilah. Kami memanggil nama mereka dan berteriak dengan gagahnya, tapi belum ada tanda-tanda yang membalas teriakan kami. Kami terus berusaha berteriak, dan alhamdulillah ada suara juga yang menyaut.
"Diem dulu, itu kayak suara komeng," ucap Bang Muntari kepadaku. Benar saja, dia membalas teriakan kami. Rupanya mereka berada persis yang tidak jauh di bawah puncak. Sekali lagi kami berteriak dengan lantang untuk memastikan suara mereka. "Iya benar Bang, itu suara Bang Komeng," jawabku menimpalinya. Kami pun dipertemukan lagi layaknya saudara yang sudah lama tak bertemu. Dari pertemuan ini, kami tidak menyalahkan satu sama lain. Lebih tepatnya, bagaimana kondisi masing-masing. "Iya, ternyata tas gue ketinggalan di pos 4. Masih nyantol gitu di pohon. Untungnya nggak ada yang ngambil. Gue lari-lari terus itu dari tempat Robi duduk sampai balik lagi." "Kagak capek lu, Meng?" "Ya capek lah, demi apa coba? Kalau gue gak ketemu nih tas, kagak bisa pulang gue. Palingan pinjem sama Robi." Mereka pun menjelaskan alasan memutuskan untuk langsung di puncak dan menceritakan kejadian aneh pada malam itu. Tidak lupa mereka menunjukkan bukti keanehannya kepada saya dan Mang Muntari. Bagi mereka, kejadian di luar nalar itu seperti membawa berkah. Gue yakin para prajurit yang datang semalam itu sengaja diutus sama Prabu. "Oh iya, lu jadi Mang mampir ke petilasan itu?" "Gimana mau mampir Bang? Orang kita aja nunggu kalian." "Ya udah, setelah gue makan, lu gue anterin ke situ biar lu puas. Kan sayang." "Muntari, lu mau ikut nggak?" "Kagak Meng, gue di sini aja nemenin Robi." "Lu pada belum makan kan?" "Saya sama Bang Muntari udah makan Bang di Mbok Iem." "Oke, tungguin gue ya." "Iya Bang." Waktu sudah menjelang siang, tapi matahari kembali tak terlihat teriknya. Hanya awan mendung dan angin yang terlihat dan dirasakan kami semua. Sedikit demi sedikit, sejumlah pendaki lain mulai berdatangan menuju puncak Hargodumilah. Sambil menunggu hidangan, Bang Komeng memberitahu bahwa kita turun melalui Cemoro Kandang. Alasannya, jalur itu lebih cepat dibanding lewat Candi Cetok. Dia memprediksikan sebelum maghrib kita sudah sampai di base camp. Singkat cerita, berangkatlah saya dan Bang Komeng ke pendopo petilasan Prabu Brawijaya. Kami jalan menuruni hamparan semak belukar, seperti tak pernah dilalui oleh manusia. Hanya beberapa menit kami sampai di pendopo petilasan. Entah kenapa ketika baru menginjak di luar pendopo, rasanya seperti ada pagar yang membatasi kami berdua. Tanpa pikir panjang, saya mengucapkan salam, izin, serta doa yang kupanjatkan kepada Sang Kholik. Usai membaca doa, tiba-tiba Bang Komeng mengajakku masuk ke dalam. "Ayo masuk." "Enggak apa-apa masuk ini." "Iya, enggak apa-apa, sudah diizinin kok." Di benakku, siapa yang izinin? "Ah, bodo amat, yang penting masuk aja dulu. Ntar itu mah belakangan." Kami pun masuk secara perlahan, seperti melewati pintu yang terbuat dari angin. Mulailah bulu kuduk saya merinding semua. Rasa takut itu saya terpaksa lawan. Tak mau lama-lama, saya akhirnya kembali membaca apa yang sudah kuhafal, yakni tawasul dan doa. Setelah selesai, saya melihat sekeliling area dalam petilasan itu. Tak ada apa-apa, hanya dedaunan yang berserakan dari pohonnya. Saya melihat betapa mirisnya dan sangat disayangkan bila pendopo ini tak ada yang merawat. Dedaunan yang berserakan itu membuat hati saya tersentak untuk membersihkannya. Tapi sayang, tak ada satupun sapu yang tergeletak di sini. Akhirnya saya berinisiatif untuk membersihkan dengan kondisi tangan kosong. Saya ambil daun-daun yang bergeletak di teras itu lalu satu persatu dikumpulkan dan diletakkan di luar teras.
Saat lagi sibuk-sibuknya mengambil daun, lagi-lagi bulu kuduku merinding. Saya merasakan seperti banyak orang di dalam teras, tapi tak ada orang. Yang ada hanya Bang Komeng yang sedang bengong melihat tingkahku. Akhirnya saya setengah takut membersihkan teras dalam itu. Untuk menghilangkan ketakutan itu, saya mengalihkan perhatian dan bertanya agar dikemanakan dedaunan ini. Apakah boleh dibakar di pojok akar tembok? Tapi Bang Komeng langsung melarangnya dan membiarkan daun-daun yang saya bersihkan diletakkan di luar teras saja. Usai membersihkan, saya kembali berdoa dan mengucapkan salam perpisahan. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan ke puncak lagi untuk persiapan turun ke Cemoro Kandang. Baru setengah perjalanan, saya dikejutkan dengan pernyataan Bang Komeng. Beliau tadi berterima kasih sama lu karena udah mau membersihkan tempatnya, kata Bang Komeng. Sontak saja saya kaget. Beliau siapa, Bang? Tanyaku padanya. Ia itu Raja Prabu Brawijaya. Itu kan beliau ada di tengah-tengah teras sambil duduk di kursi goyangnya. Saya nggak lihat ada kursi goyang, Bang. Tadi ada di tengah-tengah teras. Bujuda, Bang. Kenapa ente nggak bilang dari tadi? Pantes aja. Tadi saya merinding, Bang. Lah, kalau gue kasih tahu, ntar lu kabur lagi. Enggak segitunya kali, Bang. Gue lihat rambut beliau panjang banget. Tadi beliau juga menyampaikan, nanti ketika kita turun, kita akan dikawal sama prajuritnya. Tapi nggak sampai base camp. Nih orang-orangnya ada di belakang kita. Ah, Bang, bercanda ente nggak asik nih. Lu kira gue bohong? Ini ada 5 orang di belakang. Nggak usah takut lah, justru kita seneng kan? Bukan masalah takutnya, Bang. Justru saya merasa terhormat dikawal kayak tamu kerajaan. Sambil berjalan, Bang Komeng menjelaskan kondisi trek perjalanan Cemoro Kandang. Sekali 2 kali, saya tengok ke belakang. Siapa tahu mereka menampakkan wujudnya. Karena penasaran, seperti apa sih bentuk prajurit Majapahit dulu? Katanya tinggi-tinggi. Padahal merinding juga. Udah, nggak usah tengok-tengok ke belakang. Mereka juga risih diliatin terus. Iya maaf, penasaran aja, Bang. Singkat cerita, sampailah kami di puncak lagi. Tapi saya tidak menceritakan apa yang dikatakan Bang Komeng. Kemudian kami semua berbenah tenda dan bersiap-siap turun ke Cemoro Kandang. Setelah bebenah tenda, kami akhirnya memulai perjalanan turun menuju Cemoro Kandang. Jalur ini berliku-liku, berbeda jauh dari Cemoro Sewu yang banyak bebatuannya. Jalur ini seperti murni dibuat dari air yang bersumber dari pepohonan. Kami pun menuruni jalur ini dengan hati-hati ketika hujan turun. Tak ketinggalan, pohon-pohon besar terlihat jelas begitu seram. Reranting pohon tinggi diselingi dedaunan yang rindang. Hembusan angin yang terasa sejuk menembus tulang. Iya, gunung memang selalu bisa membuat dirinya menjadi bahan perhatian banyak orang karena keindahannya. Singkat cerita, kami telah sampai di pos 5 persimpangan. Seperti biasa, Robi masih berjalan ngos-ngosan. Tetapi keadaan berbalik. Perjalanan kali ini kami rela menunggu dan berjalan bersama. Tidak seperti menaiki dari Cemoro Sewu yang selalu berjalan duluan dan meninggalkan bila sudah terlihat di depan mata. Perjalanan menaiki gunung dari Cemoro Sewu cukup menyadarkan kami betapa pentingnya kebersamaan dan kepedulian sesama pendaki. Entah disadari atau tidak, perasaan negatif saya terhadap Robi perlahan hilang. Begitu juga dengan yang lain. Sambil berjalan, saya teringat akan percakapanku dengan Bang Komeng, yang akhirnya saya bertanya saat masih berjalan. Bang, di belakang masih ada? Masih. Oh, syukurlah.
Yang lain bertanya-tanya apa maksud yang saya bertanya itu. "Masih apaan, Meng?" tanya Muntari. "Nanti gue ceritain di bawah." Perjalanan mulai dari pos ini, kami banyak diam dan fokus melihat jalur. Meski jalur ini agak mendatar, jalur ini terjal berliku-liku dan mulai bebatuan berserakan. Tidak lupa terlihat batang-batang kering seperti sisa-sisa kebakaran hutan. Suara gemuruh pun terdengar di telinga. Sampailah kami di pos 4. Kami istirahat tidak memakan waktu lama. Kami kemudian berjalan lagi. Di tengah perjalanan, saya menanyakan sama Bang Komeng lagi terkait keberadaan mereka. "Masih ada, Bang?" "Sudah enggak. Mereka tadi pamit ketika kita di pos 4. Waduh, harus siap fisik sama mental lagi nih. Begitu pikiranku. Singkat cerita, perjalanan kami sudah memakan waktu 1 jam lebih. Di jalur ini saya melihat ada bunga edelweiss yang tumbuh di lereng-lereng. Masih terlihat pula pohon-pohon kering. Di tengah perjalanan ini, kami diperlihatkan rumah tingkat yang terbuat dari bambu dan papan. Kami semua melihat rumah itu dengan sangat jelas. Tapi anehnya, warna rumah tingkat yang kami lihat berbeda-beda. "Nah, itu kita sebentar lagi di pos 3. Lu pada lihat kan rumah tingkat warna hijau itu?" kata Bang Komeng. "Iya, saya lihat rumah tingkat itu. Tapi warnanya bukan hijau, Bang. Saya lihat warnanya putih begitu kok. Hijau dari mana sih, Bang?" "Tapi lu lihat rumah itu dari papan kan?" "Iya bener, Bang. Tapi bukan hijau warnanya. Bagus bener pos itu, Bang." "Iya, gue juga baru tahu kalau ada pos sebagus itu di gunung. Selama ini gue kagak pernah lihat ada pos sebagus itu." Saat kami berbincang, di rumah tingkat itu tiba-tiba ada orang yang sedang menyapa kami dengan melambaikan tangan. Bang Komeng pun membalas lambaiannya. Orang itu setengah telanjang dan ada tas carrier warna biru yang digantung di rumah tingkat itu. Orang itu lagi-lagi melambaikan tangannya. Bang Komeng pun berteriak sambil melambaikan tangan. "Woi, itu pos 3 ya?" tanya Bang Komeng kepadanya. Tapi orang itu tak membalas teriakannya. Dia terus melambaikan tangan. "Mungkin dia kagak denger kali," ujar Bang Komeng. "Rob, ente lihat kan rumah tingkat itu?" "Iya, saya lihat rumah itu. Tapi warnanya bukan hijau dan bukan putih. Warna-warni saya lihatnya. Dan saya nggak lihat ada orang." "Masa nggak ada orang? Mata ente kali yang nggak jelas. Kan nggak pakai kacamata." "Iya kali ya. Apa jangan-jangan mata saya yang buram karena nggak pakai kacamata?" "Ayo kita jalan lagi. Sepertinya udah deket itu pos 3, kata Bang Komeng. Kami pun berjalan lagi. Anehnya kami berjalan seperti berputar-putar di tempat itu-itu aja. Tapi rumah tingkat itu sudah tidak ada. Saya pun menandakan akar pohon besar yang keluar dari tanahnya. Saat berjalan lagi, benar saja, saya melihat akar itu lagi. Loh, bener kan? Dalam benakku. Sudah lama kami berputar-putar membuat saya merasa lelah. Rupanya capek juga ya nyesat di gunung, ditambah lagi kebelet pipis. Bener-bener rasanya seperti disiksa. Saya merasakan bahwa kami sudah berjalan berputar-putar selama 3 kali. Tapi Bang Komeng malah merasakan sudah 5 kali muter-muter. "Berhenti kalian semua," kata Bang Komeng. Sontak saja kami semua kaget dan kebingungan. Karena tiba-tiba dia minta mendadak berhenti. Kami pun berhenti dan saya duduk sebentar. "Ada apa, Meng?" tanya Bang Muntari. "Berhenti dulu semua. Gue yakin banget ini, di antara kalian ada yang ucap capek atau lama sekali. Makanya kita dibuat muter-muter terus jalannya. Kita sudah berjalan muter-muter selama 5 kali ini."
Saat berjalan dari rumah tingkat itu, gue udah nandain batu itu. Udah, kalian pada istighfar dah. Gue kagak nuduh siapapun. Yang jelas, di antara kalian ada yang ucap lama sekali atau capek. Udah, istighfar. Istighfar semua dan mati aja. Nampaknya dia juga merasa kesal karena dibuat muter-muter. Kami pun membaca doa dan beristighfar serta meminta perlindungan sama Sang Pencipta. Usai membaca doa, kami melanjutkan lagi berjalan. Dari perjalanan ini, di samping kanan kami ada tebing jurang dan jalurnya meliuk-liuk menyusuri lereng. Hujan pun turun, sehingga jalan terjal ini menjadi licin. Tak sedikit akar besar yang menjuntai keluar dari tanah, tapi cukup membantu dalam perjalanan kami. Kami pun sangat berhati-hati jalannya. Akhirnya kami sampai di pos bayangan. Kami istirahat sambil menikmati makanan ringan. Di pos bayangan ini, kami semua merasakan kedinginan. Ketika saya berusaha ingin mencari kayu kering, tapi dilarang oleh leader kami, karena kondisi hujan yang masih mengguyur di sekitaran pos bayangan. Di pos bayangan ini pula, kami hanya beristirahat sebentar. Sambil menunggu derasnya hujan, Bang Muntari mengeluarkan 2 buah pisang. "Lah, dari mana lu dapat pisang?" tanya Bang Komeng. "Tadi gue beli di Mbok Iem, cuma beli 2. Setelah hujan reda, kami melanjutkan perjalanan lagi. Tak ada kejadian aneh dalam perjalanan ini. Kami terus menelusuri jalan semak belukar. Seperti biasa, jalan ini berliku dan licin karena terkena hujan. Ketika pas nyampe di jalan yang berliku, kami berhenti dan beristirahat lagi. Di peristirahatan ini, saya melihat ke samping ada tepi jurang dan penuh pepohonan rindang. Mirisnya, ketika saya melihat di sekitaran peristirahatan kami, banyak sekali sampah-sampah berceceran. Bang Komeng pun menduga bahwa ini pasti tempat beristirahat pendaki lain yang melewati Cemoro Kandang. Sambil beristirahat, saya pun berinisiatif untuk mengambil sampah-sampah itu. Wah, dapat semua nih bocah. Baru pemula udah bawa pulang sampah bekas orang. Keren lu, Mang, kata Bang Komeng. Baru kali ini saya disanjung sama laki-laki, Bang. Sebelumnya lawan jenis, Bang. Gue juga yakin lu gak pernah kan disanjung sama cewek. Usai membersihkan sisa-sisa sampah itu saya cantolin di bawah tas untuk dibawa pulang. Kami melanjutkan lagi perjalanan. Selang beberapa menit dari tempat peristirahatan sebelumnya, kami sudah sampai di pos 3. Tapi kami kaget bukan kepalang. Pos 3 yang kami lihat saat ini berbeda sangat jauh dengan apa yang kami lihat sebelumnya. Ini benar-benar di luar nalar. Pos yang kami lihat saat ini tidak bertingkat, kumuh dan kotor. Di depannya ada bekas pembakaran sampah. Bentuk dan warna pos yang kami tebak juga salah. Bentuknya yang semua dan berwarna kuning. Cukup lama kami istirahat di sini karena kejadian yang kami lihat benar-benar di luar dugaan. Terus, pos yang bagus itu di mana, Bang? Bukan cuma lu doang yang bingung. Gue juga kagak tahu itu di mana. Wah, ini benar-benar aneh. Gue yakin di pos 2 juga nggak begitu bentuknya, kata Bang Komeng. Kita semua harus banyak zikir nih, biar nggak ada hal-hal yang aneh lagi, kata Bang Muntari. Iya betul, karena udah sore juga. Lu semua zikir ya. Saya dan Robi pun mengangguk bersamaan. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan lagi. Jalur ini melingkar-lingkar menyusuri tebing batu yang sempit dan menyusuri lereng. Jalan ini juga bersetapak dan memakan waktu yang panjang. Sebelum sampai di pos 2, entah kenapa kaki kanan saya merasa ngilu. Tapi saya terus berjalan untuk mencapai target di pos 2. Lambat laun, kaki kananku terasa semakin ngilu dan terasa berat untuk berjalan. Brik, ucapku kepada mereka semua. Kenapa, Mang?
Tanya Bang Komeng. Kaki saya ngilu banget bang, berat banget jalannya. Ya udah istirahat dulu, kaki lu dilurusin biar enak. Tidak lama kami beristirahat dan melanjutkan lagi perjalanan. Tetapi perjalanan menuju pos 2 ini, kami sering istirahat karena saya sering minta break. Akibat kaki kananku yang semakin ngilu. Saya berpikir ini karena jarang berolahraga. Di sisi lain, kondisi perjalanan ini berbalik, di mana saat menaiki dari Cemoro Sewu, Robi yang banyak break. Tapi kali ini, saya yang sering minta break. Dan anehnya, saya melihat Robi sudah tidak ngos-ngosan lagi. Dia berjalan seperti orang normal pada umumnya. Menjelang petang, mungkin sudah waktunya maghrib karena azan tidak terdengar. Akhirnya kami sampai di pos 2. Sebelum sampai di pos 2, kaki kananku benar-benar sudah tidak karuan untuk berjalan. Di jalan setapak ini, akhirnya Bang Muntari mengurut kakiku. Coba buka dulu sepatu lu, barangkali ada yang bengkak, kata Bang Muntari. Iya bang. Akhirnya saya membuka sepatuku, tapi alhamdulillah kakiku normal, tak ada yang lecet maupun berdarah. Akhirnya saya diurut sama Bang Muntari dengan minyak tawon. Belum selesai Bang Muntari mengurut kakiku, di belakang seperti ada seseorang yang sedang melihat kami. Dan tiba-tiba saya merinding tak karuan. Rasa penasaranku tak terelakkan lagi. Akhirnya saya menengok ke belakang. Dan ternyata tidak ada satupun orang di belakangku. Bang Komeng yang melihat gelagatku mengatakan, udah, kagak usah nengok ke belakang. Mulai sekarang lu semua jangan ada yang nengok ke belakang ya. Kita fokus jalan ke depan karena sudah mulai petang, kata Bang Komeng. Kami semua serempak menjawab persetujuannya. Kami akhirnya memutuskan untuk beristirahat sambil membuat api unggun kecil-kecilan di pos 2 untuk menghangatkan badan. Saat saya memandang sekitar pos 2, saya merasakan seperti banyak pedagang yang sedang berjualan. Iya, seperti banyak aktivitas di pos 2 ini. Bang, ini tempat pasar apa gimana? Kayaknya seperti itu, tapi bukan pasar kayak orang jualan. Ini cuma buat pendaki yang mau beli, kata Bang Komeng. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami mematikan api unggun dengan pasti. Setelah itu, sampah-sampah kami bungkus dan bawa pulang. Kami lanjut berjalan lagi. Perjalanan mulai gelap. Tentunya tak ada penerangan di pos 2 menuju pos 1. Meski perjalanan ini memakan waktu 1 jam, tapi perjalanan ini terasa 2 jam karena kakiku masih merasa sakit yang luar biasa. Bahkan kakiku mulai terkilir akibat jalanan yang curam dengan kondisi gelap gulita. Di tengah perjalanan antara pos 2 dan pos 1 ini, saya mulai muak karena saya merasa ibarat tinggal di base camp saja. Malah kondisi kaki kananku seperti digenggam oleh penunggu lawu. Emosiku sudah mulai tak terkontrol, tapi kedua seniorku selalu menenangkanku. Bukan hanya mereka, Robi yang sudah pulih asmanya juga mensupportku dengan semangat. Bahkan dia rela memberikan senter kepalanya yang masih berfungsi untuk ditukarkan punyaku yang sudah mati. Senter ini aja yang ente pakai, sini tukeran sama yang ente pakai, kata Robi. Makasih ya Rob. Iya, sama-sama. Dalam perjalanan ini pula, kami melewati jalan seperti bentuk selokan tapi tak ada airnya. Karena di atasnya licin dan saya pun jatuh terperosok. Dari sini juga saya kembali diurut kakinya oleh Bang Muntari. Sambil diurut, dia mengatakan, tahan, kagak usah ngeluh, tanggung, bentar lagi kita sampai. Iya bang, maaf. Jangan sama gue, minta maaf sono sama gunung. Iya bang, sambil istighfar dan ucapkan maaf selama perjalanan di Gunung Lawu. Dari sini saya mulai merasakan tepo seliro, bahwa seperti inikah yang namanya membebani orang lain.
Beginikah perasaan Robi ketika naik dalam kondisi asma? Saat itu juga nyaliku mulai ciut. Padahal ibarat kata base camp sudah di depan mata. Tapi Robi terus menyemangatiku. Akhirnya saya tak henti-hentinya beristighfar agar emosiku bisa terkontrol. Singkat cerita, sampailah kami di pos 1. Pos 1 ini seperti rumah tapi tak berpenghuni. Akhirnya kami istirahat dan memasak mie instan. Anehnya, ketika saya memasak mie, kaki kananku tak merasakan sakit. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Jalur ini mulai masuk perkebunan warga dengan kondisi landai dan terdapat jalan setapak. Jalur ini pula, kami mulai mencium bau belerang. Tetapi saat di tengah perjalanan menuju base camp, kakiku mulai sakit lagi. Jalan yang mestinya cepat kembali lambat lagi. Bang Muntari pun menuntunku. Sampai akhirnya tibalah kami di base camp dengan selamat kurang lebih pukul 21:30. Singkat cerita, esoknya kaki kananku normal lagi. Kami pun pulang berpencar. Mereka ke Jakarta dan saya menunggu teman alumni saya yang asli Magetan di base camp Cemoro Kandang untuk berangkat bareng ke Kediri. Sayangnya, temanku ini super sibuk karena sedang mengajar di kampus dan sedang mengurusi akreditasi kampusnya. Berangkatlah saya ke Kediri menaiki bus. Singkat cerita, ketika saya sudah beberapa hari di Kediri, saya dikejutkan dengan informasi Bang Komeng soal pertama kalinya saya buang air kecil. Dari informasi melalui WA itu, dia menyebutkan bahwa ditemukan sebuah mayat laki-laki. "Lu masih inget kagak waktu pertama kali lu kencing?" kata Bang Komeng. "Iya masih inget bang, di semak-semak itu ya." "Kenapa bang?" "Ada penemuan mayat di tempat itu." "Maksudnya saya ngencingin mayat itu bang?" "Bukan, sebelum gue nyuruh lu geser, itu tempatnya persis banget. Di situ gue lihat ada bayangan putih." "Artinya kalau saya nggak geser 10 meter, ngencingin mayat dong bang." Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.